Pertandingan super seru baru saja tersaji antara Timnas Indonesia U17 versus Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025. Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Timnas Indonesia tampil cukup percaya diri. Timnas U17 langsung menerapkan high press sejak awal pertandingan. Tekanan ini dilakukan agar Uzbekistan tidak leluasa menguasai bola. Timnas U17 mendapatkan peluang emas pada menit keempat. Dava Zaidan yang naik membantu serangan punya peluang emas untuk mencetak gol. Namun, sontekan Dava dari dalam kotak penalti masih belum mengancam gawang Uzbekistan. Memasuki 10 menit pertama pertandingan, tekanan tim Garuda Asia tidak kendur. Alhasil, pemain Uzbekistan cukup kesulitan untuk bisa mengkreasi peluang ke area kotak penalti Indonesia. Timnas Indonesia U17 berhasil membuka keunggulan 1-0 berkat gol Dimas Adi Prasetyo pada menit ke-17. Dimas dengan dingin lebih dulu mengecoh bek Uzbekistan di dekat gawang lalu menceploskan bola ke gawang kosong. Timnas U17 nyaris memperbesar pada menit ke-22. Namun, tembakan mendatar dari Aaron Thomas memanfaatkan umpan terobosan masih bisa dihalau pemain Uzbekistan. Peluang pertama didapatkan Uzbekistan pada menit ke-26. Aksi individu Ahrorbek Ravshanbekov diakhiri dengan tendangan kaki kanan yang bisa dibaca kiper Dava Algasemi sehingga hanya berbuah sepak pojok. Blok yang impresif dilakukan bek Timnas U17, Putu Panji saat memblok sundulan Laziz Abruaimov di muka gawang pada menit ke-35. Blok ini membuat Uzbekistan gagal membobol gawang Indonesia. Memasuki babak kedua, Timnas U17 tampil lebih agresif lagi. Peluang-peluang pun didapat skuad Garuda, namun, penyelesaian akhir masih cukup menjadi masalah. Terlepas dari hasil, pelatih tim nasional Indonesia U17, Nova Arianto, menegaskan bahwa Piala Kemerdekaan bukanlah trofi yang menjadi tujuan utama bagi timnya. Nova mengatakan bahwa fokus utama tim Garuda Muda adalah untuk terus mematangkan pemain dan memperbaiki kualitas permainan menjelang Piala Dunia U17 2025. Nova menjelaskan bahwa meskipun timnya berusaha tampil maksimal di setiap pertandingan, tujuan jangka panjang mereka tetap ada persiapan untuk kompetisi yang lebih besar, terutama Piala Dunia U17. Piala Kemerdekaan memang ajang yang bergengsi, tetapi kami tidak memprioritaskan trofi. Yang kami cari adalah perkembangan tim, baik dari segi teknis maupun mental. Piala Kemerdekaan adalah kesempatan untuk mengukur sejauh mana persiapan kami. Turnamen ini menjadi ajang untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas pemain dan kekompakan tim. Kami ingin melihat potensi mereka berkembang untuk menghadapi tantangan internasional, ungkap Nova Arianto. Nova juga menekankan pentingnya pembinaan bagi para pemain muda di Indonesia. Pelatih berusia 51 tahun ini berharap agar dengan mengikuti ajang-ajang seperti Piala Kemerdekaan, para pemain dapat meningkatkan pengalaman dan kemampuan mereka. Pemain-pemain ini memiliki potensi besar, tetapi mereka perlu waktu untuk berkembang dan matang. Kami memberikan ruang bagi mereka untuk terus belajar dan bersaing di level yang lebih tinggi. Pencapaian kami bukan hanya soal memenangkan pertandingan, tetapi lebih kepada bagaimana tim ini berkembang menuju kualifikasi Piala Dunia U17, ungkap Nova Arianto memungkasi. Bek Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix, baru-baru ini mengatakan, jika rekan setimnya di Timnas Indonesia, Rizky Ridho, sangat layak berkarir di kancah Eropa. Ya, Dix baru saja bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim panas tahun ini. Pemain berusia 28 tahun itu hijrah dari klub Denmark, FC Copenhagen, dengan status bebas transfer. Kevin Dix menandatangani kontrak selama 5 tahun di Borussia Park, mantan personel Feyenoord dan Fiorentina itu diproyeksikan untuk menjadi pemain inti. Selain Rizky Ridho, Dix menilai tandemnya di Timnas Indonesia, Jai Itzes, juga pantas bermain di Bundesliga. Namun Jai keburu bergabung dengan Sassuolo di Serie A. Itzes terpaksa meninggalkan Venezia, yang terdegradasi ke Serie B pada musim ini, demi menyelamatkan karirnya tetap bermain di kompetisi kasta teratas. Sementara itu, Ridho sedang menjalani musim terakhirnya bersama Persija Jakarta sejak merapat pada 2023. Sejak 2 tahun terakhir, ia memang terus didorong fans maupun rekannya di Timnas Indonesia untuk berkiprah di luar negeri. Ya, saya punya banyak rekan yang bisa bermain dan berkembang sebagai pemain, tetapi saya pikir Ridho dan Jai cocok bermain di Bundesliga. Sayangnya, Jai sekarang pergi ke Sassuolo, tetapi saya pikir itu langkah yang tepat untuknya. Kami banyak membicarakannya, dan berkembang di Italia adalah hal yang sangat baik untuknya. Tetapi saya pikir Ridho sudah berkali-kali mengatakan bahwa bermain di Eropa akan luar biasa untuknya, dan tentu saja Bundesliga adalah langkah besar baginya. Namun secara umum, dia harus mengetahuinya sendiri. Tetapi menurut saya itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi karirnya jika bergabung dengan sepak bola Eropa, ungkap Kevin Dix. Tentunya, apa yang dikatakan Kevin Dix menjadi sebuah sinyal jika Ridho memang layak untuk berkarir di Eropa. Meski sulit, peluang itu masih sangat terbuka,
Apalagi Ridho saat ini merupakan punggawa inti timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuka peluang timnas Indonesia bermain di Jakarta International Stadium. Ya, meski saat ini JIS merupakan markas utama Persija Jakarta untuk mengarungi Super League, namun, Erick memastikan hal ini tak akan mengganggu agenda Macan Kemayoran. Sebab, PSSI hanya akan menjadwalkan pertandingan timnas Indonesia di JIS pada FIFA Matchday. Dengan demikian, agenda Persija tak akan terganggu sebab ketika FIFA Matchday kompetisi Super League diliburkan. Tidak perlu khawatir bagi Persija, karena kalau dibilang kandangnya tim nasional, ya, di seluruh Indonesia. Seperti sekarang U17 main di Sumatera Utara, itu bagian dari bagaimana kami mengaktifkan bahwa tim nasional ini milik kita semua. Termasuk kalau nanti fasilitas di JIS, kita bisa bermain untuk beberapa kejuaraan atau pertandingan tim nasional, ungkap Erick Thohir. Erick menjelaskan, rencana penggunaan JIS sejalan dengan strategi PSSI yang tengah mengembangkan timnas di berbagai kelompok umur. Dengan target jangka panjang, dibutuhkan lebih banyak venue berstandar internasional. Ia juga menegaskan bahwa kalender pertandingan internasional dan kompetisi domestik berbeda. Akan tetapi, rencana PSSI menggelar laga di JIS pada Maret 2026 bisa saja urung terjadi. Jika timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka akan bertanding hingga Maret 2026 untuk memperebutkan tiket ke putaran final. Ronde 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan diputar pada November 2025. Jika berhasil terus melaju, skuad Garuda akan terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani playoff antar konfederasi pada Maret 2026. Timnas Indonesia harus meraih 2 kemenangan berturut-turut dalam fase playoff itu untuk mendapatkan tiket terakhir ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, PSSI tengah mempersiapkan 2 agenda besar pada FIFA Matchday September 2025. Pada bulan tersebut, Timnas Indonesia Senior dijadwalkan bertanding melawan Lebanon dan Kuwait di Surabaya. Di waktu yang bersamaan, Timnas U23 Indonesia akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo. Garuda Muda akan berhadapan dengan Laos, Makau, dan Korea Selatan. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, resmi akan membela klub asal Thailand, Buriram United, pada musim 2025-2026. Pemain seharga 800.000 euro itu bergabung dengan skema transfer. Kepastian tersebut diumumkan melalui laman resmi milik klub asal Jepang, Yokohama F. Marinos. Kepindahan Sandy Walsh ke Buriram United sekaligus membuat dirinya akan berada satu tim bersama pemain timnas Indonesia, Shane Patinama. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Sandy Walsh telah melakukan transfer permanen ke Buriram United FC, tulis laman resmi Yokohama Marinos. Sebagaimana yang diketahui, Sandy Walsh yang baru-baru ini membela Yokohama Marinos harus kembali berpindah klub dalam hanya kurun waktu 6 bulan saja. Tercatat, pemain berposisi sebagai bek kanan itu baru hengkang dari klub Belgia, KV Mechelen untuk bergabung dengan Yokohama Marinos. Sempat bersinar di awal kedatangannya, namun hal tersebut nampaknya tak bertahan lama hingga akhirnya ia memilih pindah ke Buriram United 6 bulan kemudian. Sandy Walsh mengungkapkan rasa senangnya bisa turut menjadi bagian dari skuad Yokohama Marinos meski hanya berlangsung singkat. Ia mengaku jika setiap laga di kota Yokohama dan dukungan dari para supporter bakal menjadi kenangan tersendiri bagi dirinya. Sandy Walsh pun mengharapkan yang terbaik bagi klub yang pernah menghadapi Cristiano Ronaldo dan kolega di AFC Champions League Elite tersebut. Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa mengenakan seragam triwarna Yokohama Marinos dan bertanding. Kota Yokohama, para penggemar dan pendukung, serta tim akan selalu ada di hati saya. Saya bersyukur atas semua pengalaman yang saya miliki di sini, dan saya dengan tulus mendoakan kesuksesan tim di masa depan. Terima kasih banyak, ungkap Sandy Walsh. Bergabung dengan Buriram United nampaknya akan menghadirkan 2 timnas Indonesia di lini sayap klub Thailand tersebut. Sandy Walsh yang berposisi sebagai bek kanan diprediksi siap berduet dengan Shane Patinama yang berada di sektor bek kiri Buriram United.